mengucapkan selamat hari Minggu. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Duduk yang manis, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi Marta Tauwak Manuki. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat untuk anak-anak sekolah minggu untuk minggu ini adalah hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Mari kita minta pada Yesus untuk menjadikan kita anaknya. Yuk kita angkat pujian kita dari Hosi Pangoluau.
Epistel minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu diambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, siapa yang mau disayang Tuhan Yesus? Saya. Ya, pasti semuanya mau disayang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus rajin baca Alkitab ya. Alkitab mengajari kita bagaimana caranya menjadi anak yang disayang sama Tuhan Yesus. Seperti lagu kita, Yesus sayang padaku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan mengajari dan menuntun kita ke jalan yang benar. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Terang bagi jalanku.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu HKBP Moria. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari buka Alkitabnya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Inang akan membacakan untuk kita. Adik-adik sekolah minggu, silakan baca di rumah. Ayo. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada di buah judul di atas, yaitu bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Setiap orang yang hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau hidupnya berbahagia? Ya, semua orang menginginkan hidupnya berbahagia. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini mengajarkan, jikalau kita ingin berbahagia, maka lakukan Taurat atau hukum Tuhan. Inang mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, dijawab ya di rumah. Berapa hukum Taurat Tuhan? Ada berapa? Ya, ada 10 hukum Taurat Tuhan. Inang mau bertanya lagi. Tadi ketika Inang Paragenda menyebutkan hukum Taurat keberapa disebutkan? Ya, benar sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita setiap minggu diperdengarkan hukum Taurat. Untuk apa, Inang? Untuk mengingatkan kita adalah orang-orang yang berbahagia yang selalu diingatkan oleh Tuhan. Nah, dari Taurat pertama sampai Taurat ke-10, hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat yang mana yang paling adik-adik hafal? Hukum Taurat pertama? Hukum Taurat kedua? Nah, adik-adik sekolah minggu, setiap anak-anak sekolah minggu, apalagi kalau udah kelas 5, kelas 6, SMP, harusnya sudah hafal dong ya hukum Taurat Tuhan. Nah, Inang, kenapa kami harus hafal dan tahu hukum Taurat Tuhan? Ini, yang pertama adalah karena hukum Taurat Tuhan adalah perintah Tuhan yang mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan, contoh apa yuk yang tidak boleh kita lakukan, seperti hukum Taurat yang ke-6. Apa itu? Ya, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Baru yang ke-8, jangan engkau mencuri. Dari mana kita tahu mencuri itu dosa? Karena Tuhan memerintahkan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh. Nah, itu kita tahu semuanya dari perintah Tuhan.
Nah, supaya kita menjadi pribadi yang berbahagia, anak-anak sekolah yang berminggu yang berbahagia, semua harus turut kepada hukum dan Taurat Tuhan. Dikatakan di sana, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah, hukum Taurat yang kita dengar, hukum Taurat yang sudah kita hafal harus dipegang sungguh-sungguh. Maksudnya apa Inang dipegang sungguh-sungguh? Maksudnya dipegang sungguh-sungguh adalah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira Inang dari hukum Taurat yang 10 itu yang harus dan setiap hari bisa kami lakukan? Contoh, hukum Taurat ke-5. Apa isinya? Yuk sama-sama kita. Anak sekolah minggu sebutkan di rumah, ikuti Ina. Yuk sama-sama 2, 3, ya. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, berarti jikalau engkau ingin panjang umur dan berbahagia, perintah Tuhan, hukum Taurat Tuhan mengatakan harus menghormati ayah dan ibu. Siapa adik-adik sekolah minggu yang tadi pagi melawan orang tuanya? Nah, sekarang tidak boleh. Karena apa yang dikatakan orang tua kita adalah kebaikan kita. Kalau dibilang, belajar kau nak sungguh-sungguh, daringnya bagus-bagus, perhatikan gurunya, jangan main-main saat belajar online, jangan jadi lalap main handphone, main game, dan lain sebagainya, nggak boleh. Tetapi, ya mak, aku harus belajar sungguh-sungguh walaupun masih dari rumah. Ya harus seperti itu. Kalau diajak mama, ayo ibadah sekolah minggu, perhatikan apa yang disampaikan Miss, Sir, Inang Pendeta, Inang Paragendanya. Perhatikan baik-baik. Nah, itulah namanya perintah dan ketetapan kita penuhi dalam kehidupan kita. Nah, dari sekolah minggu dari pembelajaran hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Inang mau kasih PR lah ya. PR dalam artian kegiatan anak sekolah minggu. Nah, dari hukum Taurat pertama sampai Taurat ke-10, pilih salah satu hukum Taurat itu. Dari hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10, pilih salah satu, ucapkan dan videokan, kirim kepada Mister dan Ina. Contoh, hukum Taurat pertama, apa isinya? Videokan, sebutkan, dan katakan, aku berjanji akan melakukannya dalam kehidupanku. Atau aku berjanji aku tidak akan melakukannya. Kalau titah ke-8, jangan engkau mencuri. Ya, aku akan berjanji tidak akan mencuri. Kira-kira demikian. Nanti divideokan ya, dikirimkan kepada Miss, Sir, dan Inang Pendetanya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, jikalau kita ingin berbahagia, taati, turutilah perintah Tuhan. Kasihi sesamamu, cintai Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbahagia, anak-anak sekolah minggu yang taat akan perintah Tuhan. Kami tidak melawan kepada orang tua kami jika orang tua kami mengajarkan kami dengan hal yang baik, mengajarkan kami di dalam sekolah walaupun masih dari rumah, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah setiap hari minggunya dan beribadah di rumah bersama orang tua. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia ini, terkhusus anak-anak sekolah minggu HKBP Moria, dari anak bayi, anak-anak TK, dari kelas 1 sampai dengan SMP, dan mereka Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini Engkau berkati. Berkati orang tua mereka, cukupkan kepada mereka Tuhan rezeki-Mu supaya melalui orang tua mereka, anak-anak kami sekolah minggu ini diberkati oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbahagia dengan menaati Taurat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dan aminkan firman Tuhan dengan lagu T-A-A-T, taat.
dibacakan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, pengumuman untuk hari ini, kami dari guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 1 November 2020. Semoga adik-adik yang berulang tahun semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.